Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jamaah rahimakumullah, tema kita pada malam ini bicara tentang tokoh namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini merespon tentang bulan Dzulhijjah, di mana ibadah haji maupun kita yang tidak berangkat haji, nanti ibadah sholat Idul Adha maupun Idul Kurban, semua itu adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu judulnya meneladani Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif itu maknanya, kalau makna lughatan, makna bahasa atau etimologi bahasa planetnya itu, hanif itu yang lurus atau benar, itu hanif. Kalau makna istilahan, istilahnya atau makna istilah, makna terminologi, hanif itu orang yang berada dalam kebenaran dan tidak pernah bergeser dari kebenaran itu. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hanif. Kalau kita bicara tentang hukum sosiologi, maka kalau ingin jadi orang benar, bacalah sejarah orang benar. Kalau kita ingin jadi orang besar, maka bacalah sejarah orang besar. Ibrahim tidak hanya orang benar, tapi juga orang besar, maka patut diteladani. Baik, apa yang patut diteladani atau apa landasannya? Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Lanjut Mas. Sampai ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ngadat ya. Kok sering ngadat laptop sampean ini? Ini waya Tamir sudah harus ngasih baru ini supaya ini ya. Atau ke depan disiapkan kabelnya saja, pakai laptop saya juga bisa. Karena seringnya di banyak tempat itu saya kirim naskah, fontnya berubah, jadi beda komputer, beda Arab api-api tadi menceng-menceng. Jadi memang harga laptop juga menentukan. Baik, saya lanjutkan. Qad kanat lakum uswatun hasanatun. Sungguh ada pada kamu sekalian itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik, fi Ibrahim, pada diri Nabiullah Ibrahim, walladzina ma'ahu,
dan orang-orang yang besertanya. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim itu dalam ayat ini dinobatkan oleh Allah menjadi contoh yang terbaik bagi kita, termasuk Nabi Muhammad. Jadi ada dua nabi yang disebut secara jelas eksplisit dalam Al-Quran dengan terminologi uswatun hasanah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad itu ayatnya apa? Dihafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu ayat umum, masuk ke hafal. Nah, kemudian lanjut Mas yang kuning itu. Nah ini, lah walladzina ma'ahu itu ditafsirkan orang-orang yang beserta Nabi Ibrahim yang bisa menjadi contoh terbaik itu siapa? Walladzina ma'ahu itu yaitu wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ayat ini pernah kita bahas di sini, makanya nggak perlu saya terjemahkan. Jadi ayat walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim yang menjadi contoh terbaik itu adalah wa ala Ibrahim, yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Penjelasannya nanti belakangan. Kemudian lanjut Mas. Nah, apa yang patut kita teladani para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati? Minimal ada 4 teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, teladan keimanan. Yang kedua, teladan ketabahan. Yang ketiga, teladan pendidikan. Yang keempat, teladan pengorbanan. Karena ini agak panjang, saya singkat-singkat keterangannya. Ini normalnya 1 jam. Dengan ngaji 1 jam mulet mungkin, ya. Terlalu lama 1 jam itu. Itu ya. Baik. Teladan keimanan yang pertama. Nah, ayatnya ini para jamaah sekalian. Sebelum sampai kepada ayat ini, kalau kita membaca Qisasul Anbiya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, kembali kepada Hanif tadi, bahwa Nabi Ibrahim itu sebelum menjadi nabi, bahkan masih kecil sekali, sudah Hanif, sudah bisa membedakan yang hak dan batil, dan berani menyampaikan ini tidak benar. Pertama kepada ayah kandungnya, kita sudah hafal kisahnya, bahwa ayah kandungnya yang namanya Azar itu memproduksi patung, kemudian patung itu disembah oleh publik saat itu. Ini Nabi Ibrahim sudah menolak. Itu Hanif namanya. Sehingga cobaan pertama atau ujian, nanti kita bicara ketabahan, ujian pertama yang berat adalah Ibrahim tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari ayah kandungnya, karena bertentangan secara ideologis kalau hari ini. Yang kedua, ketika dia menginjak remaja, Hanif itu semakin mengkristal dalam pikiran Ibrahim, sehingga itu gambarnya patung-patung. Kalau dilanjutkan nggak bisa Mas, lanjut ya. Nah gitu. Nah itu kan patung-patung. Maka kita sudah tahu ceritanya bahwa patung-patung itu kan dipenggali semua kepalanya dengan kapak, kemudian kapak itu dikalungkan pada patung yang paling gede. Maka paginya ketika mereka beribadah di tempat itu terkejut, kemudian semua aklamasi mengatakan iki, kalau bahasa Sukodono, iki ganok mana nih kelakuan Ibrahim. Hanya Ibrahim diseret rame-rame, yang pertama diinterogasi, baru dieksekusi. Ditanya, iki kelakuanmu toh Ibrahim? Ibrahim bersiasat. Antara bersiasat dan berdusta ini tipis jaraknya. Ibrahim itu bersiasat hanya 2 kali kalau sampai sebut berdusta.
hanya 2 kali. Yang pertama berkaitan ini, yang kedua berkaitan ketika dia berjalan dengan istrinya. Raja Namrud itu kalau ada laki-laki berjalan dengan perempuan ditanya siapa itu, istri saya, maka diambil. Kalau siapa itu, ini adik saya atau kakak saya, ini bude atau tante saya, itu dibiarkan. Maka Ibrahim berdusta yang kedua itu, ini siapa? Ini adik saya. Nek sampai berapa kali berdusta kira-kira? Ya, saya lah gitu, sering berdusta. Maka ada istilah jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Terutama kepada istri ya. Saya tuh sering pulang ceramah begini, habis sisa nggak ada acara, itu di WA teman-teman, Ustaz ada waktu tak? Free apa? Ngopi di mana? Di Arkansas, jadi kafe paling mewah di Skodono. Akhirnya saya mampir. Otomatis kan istri punya jadwal, mestinya jam 9 sudah nyampe rumah, ini bahkan setengah 9 sudah. Ini sampai jam 11 belum sampai rumah. Iki mampir nang omahe sapa maneh ya kan begitu kan. Nah, saya tidak bisa berdusta. Saya diajak ngopi sama teman-teman. Loh kan nggak boleh hipertensi. Nggak, saya tadi ngopi sedikit bersiasat, padahal saya cengker entek, saya bicara sedikit biar menenangkan hati istri saya tadi. Baik, kemudian ini nanti ada dialog filosofis namanya. Jadi begitu dia dieksekusi, ini kelakuanmu Ibrahim ya? Enggak. Ya tanyakan yang paling gede itu, bukankah kapaknya di atas lehernya? Maka mulai muncul dialog yang menarik. Publik mengatakan bagaimana mungkin patung ini bisa memenggal patung-patung yang lain, bukankah ini batu? Nah, kan begitu toh? Baru Ibrahim memberikan narasi yang sangat filosofis, nanti yang mengurai pikiran publik saat itu. Kamu menyadari ya, ini batu, patung ini tidak bisa memberi mudarat kepada kalian, tidak bisa memberi manfaat kepada kalian. Tapi bisa-bisanya kalian menyembah batu ini. Mulai. Kalau saya tak tambahi, di mana otakmu? Mungkin gitu kalau saya. Tapi Ibrahim tidak mengatakan itu. Nah itu. Karena dia seorang nabi. Kalau saya, otakmu kamu direct dengkul ya. Begitu mungkin. Afala taqilun begitu. Nah akhirnya sebetulnya para jamaah sekalian, ketika itu jadi separuh publik itu kepalanya ini pecah, bukan pecah dalam arti pecah, artinya pikirannya sudah mulai sadar, benar ini, gimana saya menyembah batu, mana mungkin batu ini bisa memenggal batu-batu yang lain. Tetapi karena kooptasi rezim yang sangat kuat, sangat zalim, maka 1000 profesor pun tidak berani mengangkat tangan untuk menyampaikan kebenaran. Itu dulu. Akhirnya Ibrahim dieksekusi, kemudian dibakar hidup-hidup. Nah ini saya hanya mengingatkan ingatan jenengan tuh, barangkali ada yang lupa tentang kisah ini. Maka dibakar, singkat cerita, api yang menyala di tengah lapang, kemudian Ibrahim dilempar dalam bentuk seperti ketepel. Ibrahim itu ditarik begini, pakai karet begitu, kemudian dilepas dan terbang, kira-kira jatuh di tengah-tengah bara api itu. Kemudian sunnatullah, api yang seharusnya membakar, tapi jadi dingin. Tapi ada 2 kisah lagi nih, berkaitan Ibrahim dibakar ini. Saya belum bisa memastikan apakah kisah ini Israiliyat atau tidak. Jadi, tapi kisah ini ada hikmahnya. Di tengah bara api itu ada burung pipit yang mengambil air, kemudian ditaruh di paruhnya, kemudian dijatuhkan di tengah-tengah bara api yang menyala itu. Burung pipit ini ditertawakan oleh kawan-kawannya, oleh binatang yang lain. Mana mungkin api sekecil itu bisa memadamkan bara api. Ini bukan persoalan mematikan bara api.
Ini persoalan keperpihakan saya kepada Ibrahim. Sebaliknya ketika api sudah mau habis, tinggal satu bara api yang menyala, ada jejak yang meniup-niup. Kemudian dia berharap bahwa api itu menyala kembali dan membakar Ibrahim. Ini juga bukan persoalan api itu bisa menyala. Ini persoalan keperpihakan jejak kepada kebatilan itu. Hari ini kita sedang diuji berkaitan dengan kisah burung pipit dan cicak itu. Apakah kita punya keperpihakan misalnya kepada Palestina dengan memboikot tidak pakai kecap bango misalnya ibu-ibu, tidak minum Coca-Cola misalnya, tidak makan McDonald, ganti ayam panggang Ciro tak ayam panggang Dungus misalnya. Yang sudah tahu berarti pernah makan di sana. Ya sekali-sekali saya diundang Mbak, ditraktir ke sana. Lah sebaliknya cicak ini kan berpihak kepada kebatilan, menginginkan Ibrahim terbakar kembali. Hari ini kita sedang diuji itu, kemana kita berpihak. Allah tidak menilai hasil dari keperpihakan kita, tapi Allah menilai proses kemana kita berpihak hari ini. Jangan karena kalah kemudian kita tidak berpihak atau berubah keperpihakan kita. Karena sampai ini kan wajah-wajah sedih hari ini kelihatannya begitu. Jadi nggak usah terlalu sedih. Kita pakai camping aja nanti gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah kemudian para jamaah sekalian, itu nanti berlanjut kisah itu. Nah Nabiullah Ibrahim itu sejak kecil hanif tadi, kemudian itu memang mendapatkan legitimasi itu dalam ayat ini. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, dalam kurung biasanya, anit tabi, untuk mengikuti ittiba millata. Apa millah itu? Millah itu padanan ad-din, agama atau syariat. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dengan umatnya tentunya untuk mengikuti agama Ibrahim, hanifan, yang lurus, yang benar. Apa buktinya? Ya kita Idul Kurban itu kan millah Ibrahim. Jamaah haji kita yang ada di Tanah Suci hari ini itu kan millah Ibrahim, pure 100% millah Ibrahim, yang syariatnya masih berlaku sampai pada syariat Nabi Muhammad SAW. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi hanif, lurus, tidak tergores kemusyrikan, itu Nabi Ibrahim, makanya menjadi teladan keimanan. 2, teladan ketabahan. Saya lanjut kisahnya. Wa idzibtala, dan ingatlah ketika diuji. Siapa yang diuji? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Diuji oleh siapa? Rabbuhu, Tuhannya, Allah. Bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, dan Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Kaum Laut. Nah sekarang kita maknai bikalimatin itu apa? Ini harus dijelaskan tafsirnya. Bikalimatin itu bermakna bahwa ujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu berat, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Nggak ada yang ringan. Tapi Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Contoh, ujian pertama gak cocok sampai bapak ujian kedua dibakar hidup-hidup, ujian ketiga Ibrahim itu mengharap punya anak, menikah sampai 90 tahun belum punya anak, padahal tiap malam berdoa Rabbi habli minas sholihin. Itu juga pelajaran, kalau kita berdoa jangan minta seperti balikkan tangan langsung diijabah oleh Allah. Ibrahim itu loh 90 tahun baru ikhtiar menikah lagi. Kayak aku nek ngomong menikah lagi, saya kiri ini bisa ini menikah lagi dengan Hajar, itu
Kalau bicara Hajar itu panjang, jadi wanita yang cerdas. Lahirlah Ismail, sudah pernah saya bahas. Ujian apa yang ketiga? Anak yang ditunggu 90 tahun itu baru lahir itu ada perintah, ini posisi di Palestina. Ada perintah agar anak kecil itu dan ibunya dipindah di satu tempat namanya Bakkah, yaitu Mekah. Ditaruh di situ, Ibrahim berangkat ke Palestina. Ini ada kisah romantisme. Hanya dikasih modal 1 kantong kurma, 1 galon air, langsung ditinggal. Kira-kira kalau bahasa kita, wahai suamiku, tega sekali engkau meninggalkan aku dan anakmu di tempat seperti ini. Gimana perasaanmu? Nah, itu tak tambah dewi. Nah, itu kira-kira begitu. Ibrahim kemudian berhenti dan tidak menjawab satu kata pun. Baru ketika Hajar mengatakan, wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah? Baru Ibrahim mengatakan, na'am. Lihat bu, bagaimana kalimat yang keluar dari lisan Hajar. Kalau ini memang perintah dari Allah, aku sudah cukup tenang di tempat ini dengan anak. Ibrahim kemudian langsung bablas ke Palestina. Artinya apa? Artinya Hajar menjawab itu tidak ujuk-ujuk, ada proses edukasi seorang suami kepada istrinya yang cukup panjang sehingga Hajar bisa menerima sami'na wa ata'na kalau itu dari Allah. Ini nggak mudah. Kalau nggak percaya ucapan saya, Pak, sampai buktikan. Besok sampai taruh di hutan istri sampai, ya, kasih 1 galon air, kasih beras 10 kilo misalnya, kalau nggak ada kurma ya, terus sampai tinggal, dorong berangkat dicakari sampai di situ ya. Nggak, artinya ini pelajaran bahwa ada visi yang sama. Suami itu membangun visi dan ini harus diikuti oleh istrinya. Makanya kalau bapaknya ngaji, istrinya ngaji itu top. Jangan bapaknya ngaji, istrinya enggak, malah diseneni ngaji tok penggaweane bapak. Wis payane wis ngene. Ya aku ndek bojoku tak tinggal rabi maneh nae. Enggak serius ini. Ibu-ibu nanti enggak enak ini sama saya. Nah, dia visinya itu harus sama, itu Ibrahim. Nah, kemudian para jamasnya kembali ke ayat ini. Jadi itu ujian ketiga seperti itu nanti kisahnya. Ini sampai perhatikan kata kuncinya. Ketika orang itu sami'na wa ata'na dengan keputusan Allah, pasti nanti ada ledakan keberkahan yang luar biasa. Jadi kalau kita pokoknya Allah berangkat, nanti kita akan mendapat sesuatu yang ledakan, dan itu dahsyat. Itu terbukti nanti dengan kisah yang keempat berkaitan dengan istrinya Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi kemudian? Hari demi hari kurma semakin menipis, air semakin habis. Yang dimakan tidak ada, yang diminum tidak ada. Sementara Ismail butuh minum, dan sampai karena beberapa hari tidak mendapatkan makanan dan minuman, air susu Hajar tidak bisa keluar ketika Ismail netek air susu ibunya. Maka lapar dahaga menimpa anak kecil yang baru lahir itu. Dia menangis meronta-ronta. Maka istrinya ada di bukit Sofa, kemudian menoleh ke bukit Marwah. Dia melihat seakan-akan ada air, maka dia berlari Sofa Marwah. Ternyata itu fata morgana, bukan air. Kemudian dari Marwah melihat Sofa, seakan-akan ada air. Ternyata itu juga fata morgana. Dia balik 1, 2, 3 sampai 7. Ternyata kakinya sudah terkulai. Dia tidak bisa mengangkat kakinya kembali. Dia duduk bersimpu, tidak bisa bergerak. Maka disinilah ketika sudah maksimal usaha 7 kali itu maksimal, 1 gagal,
2 gagal. Makanya usaha itu filosofinya bisa disebut gagal kalau kita coba 7 kali memang gagal, tapi nggak ada ceritanya. Kalau kita sudah mencoba sampai 7 kali gagal, nggak ada ceritanya. Ini filosofi tawaf dan filosofi sa'i. Kemudian ketika dia artinya sudah terkulai di situ, ternyata Allah memberikan rezeki bukan di Sofa, bukan di Marwah, tapi di seberang itu. Ternyata Ismail puncaknya kehausan itu sampai ginjal-ginjal, muancal-mancal bahasa Inggrisnya itu, muancal-mancal sudah klimaks kehausannya. Maka Allah kemudian menurunkan, ternyata muncul air. Air ini kan melebar, terkejut Hajar, maka kaki yang terkulai itu kemudian bangkit kembali ketika melihat air. Kemudian air ini dikumpulkan, dikerui pasnya, zumi, sehingga konsentrasi airnya kemudian bisa diminum oleh Hajar dan diminum oleh Ismail. Kemudian air susunya juga mengalir kembali. Terjadilah kehidupan di tempat itu berkat air Zam-Zam. Memang air itu adalah sumber kehidupan. Jadi ketika sami'na wa ata'na, apakah ini perintah dari Tuhan wahai suamiku? Na'am. Maka Allah membalas dengan ledakan kehidupan air Zam-Zam itu. Dan air Zam-Zam itu kalau kita baca literatur, bahwa air Zam-Zam itu kalau disedot 1 hari 1000 triliun liter nggak habis. Karena itu sungai bawah tanah. Dari Laut Merah air asin itu mengalir sampai Tanah Suci. Ini melewati pasir tertentu, jenis batuan tertentu, sehingga air Zam-Zam ini ketika sampai di Mekah, sampai di Ka'bah itu, air ini menjadi air yang dibiarkan 1000 tahun tidak berubah warna dan rasanya. Itu keistimewaan pertama. Yang kedua, air Zam-Zam itu tidak ada bakteri yang bisa hidup, nggak ada bakterinya. Ini ilmuwan ini sudah meneliti. Kemudian yang ketiga, Nabi itu kalau bersabda bab makan, nunggu lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau bab minum air Zam-Zam, disuruh minum sampai kelempokan. Dan air ini tidak menghilangkan haus saja, tapi mengenyangkan. Jadi orang yang misalnya makan sekali di sana, asal minum air Zam-Zam kenyang. Yang keempat, bahwa air Zam-Zam itu adalah obat segala penyakit. Nah ini Allah memberikan ledakan berkah ketika Hajar mengucapkan, aku sudah cukup tenang kalau ini memang perintah dari Allah. Kapan istri-istri kita itu semua mengatakan, aku sudah cukup tenang suamiku kalau ini memang perintah dari Allah. Dek ayo ngaji, ayo mas. Dek ayo tahajud, ayo mas. Dek ayo ngopi, enggak mas. Kalau ngopi enggak masuk itu. Ngedit itu. Bahasa anak saya itu, abi ngedit ya sama Umi ya. Iya gitu. Baik. Yang penting lagi, ini konsentrasi sampai ke sini. Karena ini yang penting saya sampaikan. Ini kan ada kalimat fa'atammahunna. Ibrahim itu diuji A sampai Z yang berat-berat tadi. Kemudian Ibrahim menyelesaikan dengan sempurna. Baru Allah mengangkat derajat Ibrahim. Qala Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Ini pelajaran penting cara milih pemimpin. Allah milih pemimpin dengan fit and proper test yang cukup berat yang diberikan kepada hambanya namanya Ibrahim, sehingga layak menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Coba bandingkan, kalau ada pemimpin yang umurnya saja belum cukup, misalnya contohnya pendidikannya juga belum cukup, bahkan tidak jelas lulusan mana, ijazahnya asli apa tidak, nggak jelas misalnya. Kemudian jejak digitalnya tidak terbukti bahwa dia sukses di A, B, C, D,
Artinya jejak digitalnya tidak menunjukkan dia ini pernah sukses di bagian-bagian tertentu. Yang keempat, hanya mengandalkan nepotisme misalnya itu. Maka pemimpin yang demikian nggak mungkin bisa efektif dan nggak mungkin bisa mengantarkan rakyatnya pada kehidupan yang berkemakmuran dan berkeadilan. Kenapa? Menyalahi ini loh. Allah cara milih pemimpinnya nggak begitu. Mestinya ini diteladani. Nah, maka kita rasakan hari ini dampaknya. Sampai hari ini yang paling mengerikan itu ada 100 lebih mahasiswa yang menarik tidak jadi kuliah di perguruan tinggi karena tidak sanggup membayar UKT. Saya membaca tentang negara Denmark. Saya suka Denmark itu karena bulu tangkisnya kuat. Mesti Indonesia itu melawan Denmark dan selalu menang. Saya suka bulu tangkis, walaupun gak iso. Denmark itu kalau ada orang hamil itu sudah disiapkan oleh pemerintah biaya kehamilan sampai umur 2 tahun sudah ada. Kemudian kalau dia sudah 2 tahun menginjak masuk pendidikan TK sampai perguruan tinggi itu semua dibebaskan oleh negara dan APBN negara itu yang membiayai seluruh warga negara Denmark semua bisa kuliah. Podo ambeno Sidoarjo. Hari ini anak-anak umat Islam banyak yang terancam drop out, tidak bisa melanjutkan kuliah, bahkan belum masuk kuliah sudah menarik, dia memilih jadi TKI, TKW. Itu saya sudah meneliti mulai Banyuwangi sana, Lumajang, kemudian Jember, kemudian Malang Selatan sampai kepada Blitar Selatan, Tulungagung sampai Pacitan. Itu kantor-kantor TKI dan TKW itu menjamur. Kenapa? Bapaknya jual sapi, bapaknya jual sawah, anak usia SMP sudah jadi TKW. Di Buduran ini seberang timur jalan ada penampungan. Saya setiap tahun ngisi di situ kalau bulan Ramadan. Di situ itu ada yang janda, ada yang perawan, ada yang berjaka, ada yang duda. Dia bisa menunggu 4 bulan, 7 bulan, bahkan 1 tahun menunggu keberangkatan. Ada yang ke Taiwan, Hong Kong, sampai kepada Jazirah Arab. Di penampungan itu sudah ada problem perzinahan. Lah rondo nangkono gak kepethuk, duda nangkono gak kepethuk. Ada yang dia meninggalkan suaminya, ada yang juga meninggalkan istrinya. Di situ ditampung di satu tempat, tidak ada hijab. Kemudian normal, ketok, apa yang terjadi? Saling membutuhkan. Artinya kebijakan TKW dan TK itu sebetulnya sangat merusak. Dari awalnya sudah rusak. Kenapa? Karena SDM mereka yang tidak punya pendidikan yang maksimal, sehingga itulah yang terjadi. Dan negara bersyukur karena ini membawa devisa negara, umat Islam yang membawa devisa. Tapi ada yang disetrika di sana, ada yang dipukuli di sana. Makanya saya berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai anak cucu saya jadi TKW. Bonek di sana seperti Filipina gitu, perawat itu beda. Lah ini pembantu ya. Kalau Filipina itu yang dikirim perawat, engineering misalnya. Lagi ini babu dan sopir rata-rata. Kuli. Naudzubillah. Baik, ke sini. Ini saya ingin menyampaikan sebetulnya secara implisit, secara tersirat kepada para jamaah, pemimpin yang tidak melalui proses fit and proper test seperti Allah mengangkat Ibrahim, nek dadi kaya ngono man. Dampaknya pada kita seperti itu. Dia tidak punya keperbiakan kepada anak bangsa, apalagi nanti kalau sudah bicara tambang yang dieksploitasi oleh orang-orang tertentu, ya sekarang mulai ditawarkan. NU sudah menerima pidatonya Gus Yahya yang viral di sosial media. Wong kita itu loh melarat, iki butuh kita. Jadi ngomong melarat sampai nuding ini. Kita ini imajinasi untuk kaya saja nggak punya katanya.
Jadi dia mengatakan warga Nahdliyin itu melarat-melarat. Yang kedua, imajinasi untuk kaya saja nggak punya, makanya layak menerima tambang ini. Ya benar ya, menurut saya benar itu. Nah kalau kita sudah, tabungan kita saja sudah 15 triliun di BSI, ya ojo melok-melok nerima ngono lah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu gini, nggak begini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan itu cukup mengerikan. Ini nanti nggak bisa sampai 4 ya. Saya itu punya pengalaman, Pak. Jadi waktu Pak Din itu jadi dirjen di Dipnaker, Pak Din itu ngasih proyek ke Pondok Gontor, namanya P3T. Itu koperasi pesantren Jawa Timur itu dilatih, dikasih pelatihan selama setahun, digaji karyawannya, kemudian dikasih modal WUB namanya, wira usaha. Saya waktu itu karena kerja di LSM, saya pernah di Plan Internasional, itu ketuanya Hamengkubuwono 9, itu dana asing ya, dikelola untuk anak-anak yang butuh beasiswa, kita kawinkan dengan bapak asuh. Jadi tugas saya itu anak ini dilatih membuat karya tertentu, kemudian dikirim ke bapak asuhnya. Siti itu bapak asuhnya Bernard misalnya, maka Bernard ini ngirim dana ke sini. Gaji saya sebulan itu 11 juta waktu itu dari Plan Internasional. Saya punya pengalaman itu. Nah kemudian lah ada teman-teman Gontor yang minta saya untuk ikut bantu ini. Nah, singkat cerita begitu. Singkat cerita, pondok Jawa Timur dikumpulkan, Pak, oleh Yai Sukri, kemudian mengundang Menteri Kehutanan Muslimin Nasution, orang Ijmi, tangan kanannya Pak Habibie. Ini zaman itu. Nah, menteri ini bicara begini di hotel di Surabaya, Grand Palace Hotel ya. Pak Yai semua, mumpung saya jadi menteri, maukah Pak Kiai dan seluruh pondok di Jawa Timur ini dikasih HP ya? Terserah minta berapa ya. Tidak ada satupun yang menerima. HPH itu ngelola hutan, bisa ditanami tumpang sari, bisa apukat, bisa macam-macam di hutan-hutan milik perhutanan di seluruh Indonesia. Kalau pondoknya di Jember, dikasih di Jember, Malkar semalam. Ternyata ujung-ujungnya Pak, kita ini nggak punya SDM untuk ngelola itu, dikasih mentahannya saja. Kira-kira begitu bahasa. Wis duwe ae. Maka nanti kalau batu bara ini juga diserahkan seperti itu, kami nggak punya SDM kayaknya Pak Jokowi, wis mentahan aja. Akhirnya tambang tetap dikuasai oleh segelintir orang-orang yang punya sumber daya untuk mengelola itu. Jadi kita ini payah sebetulnya gitu. Maka harus kita siapkan. Nah, pelajaran tentang Ibrahim itu sebetulnya kita dilatih untuk menyiapkan kepemimpinan itu. Lanjutan ayat. Inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau aku angkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Ibrahim memberi syarat, gak langsung menerima, gak it's okay ya Allah, terima kasih terus syukuran. Enggak. Itu kalau hari ini. Maka qala Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, artinya dan anak cucuku juga. Itu maknanya begini para jamaah sekalian. Ya Allah, jangan hanya aku yang kau angkat menjadi pemimpin bagi seluruh umat. Kenabian ini, perjuangan ini, kemudian dakwah ini harus ada kontinuitas, ada estafet yang terus-menerus melanjutkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, jangan hanya saya yang jadikan pemimpin, ya Allah, tapi anak cucuku juga jadikan pemimpin. Itu makna ayat ini. Jadi pemimpin itu fikir oriented, berpikir jangka panjang.
Makanya yang menghabiskan 5 sampai 300 triliun itu tidak berpikir jangka panjang 30 tahun ke depan, anak cucu anak bangsa ini kemudian uman nopo, uman ampasi. Maka kalau ada pemimpin hanya mementingkan sesaat perutnya, kroninya, keluarganya, tidak berpikir jangka panjang untuk anak cucunya, itu definisinya bukan pemimpin, itulah pengkhianat. Jangan bisa membedakan pemimpin dan pengkhianat. Cirinya apa? Tidak berpikir tentang jangka panjang. Ayah yang baik, pemimpin yang baik berpikir tentang jangka panjang. Anak yang pertama nanti apa proyeksinya? Anak kedua gimana? Ketiga gimana? Begitu, Pak. Itu Ibrahim. Nah kalau bukan Ibrahim, sing penting saiki awakku wareg persetan dengan hutang yang ditanggung anak cucu, persetan dengan tambang yang habis hari ini, no problem. Itu pengkhianat bangsa. Itu butuh tak culek ndelok wong ini, tapi kalau wamin zuriyah. Itu. Jadi coba kita apa-apa itu sudah berpikir jangka panjang. Masjid ini 30 tahun ke depan gimana? Kita pikirkan hari ini. Saya tuh pernah Pak studi banding ke sekolah Kristen di Jakarta. Saya kebetulan ngajar di sekolah yang agak favorit lah di Surabaya. Namanya Yayasan Penabur. Itu punya 57 cabang di Jakarta. Anak-anak SMA Penabur itu kalau mau lulus dia ngomong sama temannya bukan mau ke UGM, enggak, ITB enggak, Harvard, minimal Australia. Lah sekolah ini Pak usianya seusia zaman Belanda ketika menjajah sampai hari ini masih survei. Kemudian diteliti apa yang menyebabkan sekolah Kristen itu bisa tetap untuk bermutu ratusan tahun. Ternyata salah satunya itu aspek leadership sesuai dengan Quran ini. Jadi kalau ada kepala sekolah di yayasan ini besok dilantik tanggal 17 Juni dilantik jadi kepala sekolah, maka tanggal 18 dia sudah menemukan siapa calon pengganti yang paling tepat. Dia sudah punya 1 hari setelah dilantik, dan yang layak menggantikan dia itu sudah didampingi, dipegang, dilatih, sehingga begitu dia pensiun ini sudah siap. Gak boleh katanya golek pimpinan ranting wangil. Iki yo akas tapi gak pada iso ngaji. Iki yo akas tapi penggawane ngopi tok ambek rokok. Iki pinter, agama kuat tapi gak tahu mancik masjid. Jadi kenapa? Karena kita tidak terbiasa menyiapkan pemimpin itu. Ayo kita rubah ini. Jadi mulai nanti ranting itu siapa berikut ini? Takmir itu berapa? Jangan sampai ada pengurus ranting itu seumur hidup. Ada ketua takmir seumur hidup. Katanya ganti wis ewo pakewo. Adik dia sudah pensiun, nggak punya aktivitas lain. Ya wis takmir itu tak satu-satunya jabatan yang dimiliki. Lah masuk katanya dijogrok sisan jabatannya. Lah nggak punya apa. Berat ini. Kenapa? Kita krisis kader. Ya kita krisis kader itu hari ini nampak. Saya ngalami itu. Puluhan orang. Ustaz, sudah khutbah di mana Idul Adha? Sudah Pak. Nggak ada Ustaz yang cocok. Banyak yang minta ke saya. Ternyata kader-kader saya wis payu kabeh, wis pinter-pinter kabeh. Akhirnya saya dari kasus ini sudah bisa menebak bahwa kita mengalami krisis kader. Nah ini harus disadari. Makanya harus ada pelatihan itu terus menerus. Apalagi kalau wanita boleh bunyai dari persyarikatan itu sulit. Tapi dari sebelah pakai bunyai bermunculan. Coba saya ranting sini, ono abunya ini. Lah istri saya itu dipaksa dipanggil orang ceramah nggak berani.
durung wani aku Bi. Cak paksa wis ngomong sih. Apa digawani iki ya aku ngomong kok diwono kaya Gibran. Bisa ditambah 5 menit? Bisa ya? Atau adzan dulu? Langsung? Adzan dulu, nggih. Mas, yang ketiga teladan pendidikan. Para jemaah, ibu-ibu terutama, kalau kita bicara pendidikan itu yang paling utama adalah doa. Itu dalam kisah Ibrahim. Lanjut Mas. Nabi Ibrahim juga dikuatkan oleh Nabi Zakaria punya doa yang sama tentang anak. Kalau versi Ibrahim itu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Kalau Nabi Zakaria Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibatan, anak yang baik. Anak yang baik itu siapa? Ya anak yang soleh itu. Kalau anak yang soleh itu siapa? Ya dzurriyyatan thayyibah. Ini saling menafsirkan ayat ini. Nah kemudian dua ayat ini, lanjut Mas. Dua ayat ini kalau ditafsirkan oleh ayat yang lain, siapa anak yang soleh itu? Ini sampai baca sendiri. Anak yang soleh itu profilnya adalah ada 6. Ummatun qaimatun, yaitu umat yang jujur. 2, yatluna ayatillahi anal laili, membaca Al-Quran di waktu malam. Wahum yasjudun, tahajud maknanya. Sholat itu identik dengan sholat malam. 4, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. 5, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. 6, wa yusari'una fil khairat, orang yang terdepan dalam kebaikan. Nek bab kebaikan wakas, semangat, itu soleh. Lalu Allah menyebut wa ulaika minas sholihin, mereka itulah 6 di atas itulah indikator orang-orang yang soleh. Cuma saya kasih tekanan yang nomor 1, ummatun qaimatun. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak kita jujur, tidak berdusta kepada kedua orang tua, jenengan sudah berhasil 85% mendidik anak. Karena pendidikan ya kejujuran itu sebetulnya. Tapi kalau anak kita sering berdusta kepada orang tua, itu sudah gagal dalam tanda petik dalam pendidikan. Implikasi kejujuran itu luar biasa. Kalau di dalam keluarga tidak ada kejujuran, rusak. Apalagi kalau keluarga itu keluarga bangsa, pengurusnya tidak ada kejujuran, maka dari Sabang sampai Merauke bisa rusak. Itu pentingnya kejujuran. Dan Al-Quran mengajarkan ciri orang yang soleh itu pertama adalah kejujuran. Hari ini kejujuran itu hampir punah. Hampir punah. Terakhir, ini perilaku yang mau kita amalkan tanggal 17 besok. Gak usah ribut soal kapan puasa. Lah itu di grup KMM itu kok masih bingung gimana ini. Muhammad Gosip bingung tentang kapan puasa, gimana itu? Lah narasi tarjah kok nggak dibaca itu kan? Gimana ini? Ini kan ngaji yo tak perlu sampai menjaga. Ini baik, pengorbanan. Nah ini ayatnya. Jadi ceritanya begini. Ismail kan di Mekah, Ibrahim di Palestina. Ini berkala dijemput 1 kali, 2 kali, 3 kali. Maka perkembangan Ismail itu pada kira-kira usia 12 atau 13 tahun ada kejadian sebagai puncak ketabahan Nabi Ibrahim. Ini puncaknya di sini. Kalau ditulis dibaca ayatnya itu surat As-Saffat,
mulai ayat 101, fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, bigulamin, dengan kelahiran seorang anak halim, yang sabar, atau santun bisa, yang emotional quotient-nya mapan kalau bahasa. Nah, ketika usia 12-13 tahun, maka falamma balagha ma'usya, maka ketika Ismail sampai pada usia yang sanggup membantu bapaknya, jadi bapaknya ini nukang meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim, Ismail ngeladeni lolo, ngudek lolo sama mengantarkan batu bata untuk ditumpuk meninggikan Ka'bah, ngono ceritanya. Berarti usianya sudah berapa? Kira-kira 13 tahun, itu sudah balik, yang kedua sudah berakal. Lah anak usia 13 itu cara mendidiknya perlakukan, kata Sayyidina Ali, seperti teman, dialogis. Ini nanti begitu. Contoh begini, kami itu pingin sepatu merek apa sih? Adidas. Kamu pengen baju apa? Wis uangnya biar aku tak beli sendiri. Kasih. Kamu pengen motor merek apa? Pokoknya aja NMAX, gak ada duit apiler. Misalnya itu. Nah, anak ini proses edukasinya dialogis. Jangan semuanya bottom up, dari atas sampai baju wis apa dari ibunya, sepatu wis meneng pokoknya tak tukokno, urut dadi. Nanti terakhir wis pokoknya jodohnya tak pilih no, mesti cocok. Bahaya ini. Bahaya. Itu ada anak kampung saya, anak hebat, pinter, sekarang kerja di rumah sakit remaja masjid yang paling hebat di kampung saya. Sampai kuliah itu baju ditukokno ibu. Akhirnya begitu nikah mulet dia, menikahi janda, punya anak 2. Wah, keluarga gak setuju. Gimana kon niku Joko le rondo, ada anak loro sisat kon iki lho pinter ya dosen. Karena janda ini kerja di rumah sakit sini. Karena dia ini kalau ngomong enak, diajak tidak kaya ibu wape. Ini ndak dialogis, maka hati-hati loh. Enggak bapak ini ketemu yang dialogis, hati-hati loh Bu, sampai harus dialogis. Aku gak meden-meden ini. Baik. Nah, kemudian ini Pak dialogisnya. Kala Ibrahim berkata, ya bunaya, ini panggilan kasih sayang. Artinya itu wahai anakku tersayang. Coba jangan dengarkan ini sebentar. Coba begini ya. Ada anak namanya guys, subuh bangun. Anak ini bangun, tapi mungkin secara psikologi ada beban karena takut pada bapaknya. Tapi coba sampai datangi, dibuka pintu kamarnya, dipegang keningnya atau pundaknya. Nah, sudah subuh, bangun ya, sudah azan. Apakah langsung bangun? Ya belum tentu. Diulang lagi. Mas, pokok jangan dipanggil namanya dengan nguku. Mas sudah subuh, walaupun volumenya agak naik, sudah subuh. Nanti habis subuh jamaah kamu tidur lagi enggak Pak? Beda Pak itu Pak. Lah Ibrahim memanggil Ismail itu seperti itu. Ya bunaya, wahai anakku tersayang, ini sesungguhnya aku Allah melihat fil manami, dalam tidur, maksudnya mimpi. Ani atbahuka, aku disuruh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Biologis. Hei anakku tersayang, sesungguhnya aku diperintahkan Allah melalui mimpi, bahkan itu 3 kali berturut-turut. Lah aku ini kok disuruh menyembelih kamu. Ini kan keputusan berat. Bagaimana seorang ayah menyembelih anaknya? Tapi karena ini perintah Allah, kira-kira menurut pendapatmu gimana wahai anakku? Kenapa nggak langsung disembelih saja? Ini ada pesan pendidikan di mana anak 13 tahun itu dialogis.
Sampai tahu nerima keterangan kayak ini? Pernah nggak? Enggak kan? Ya karena saya guru, menerangkannya begini. Guru itu menangkap ini seperti itu. Nah, lihat jawaban Ismail seperti jawaban Hajar. Ketika anak itu ada proses pendidikan yang tepat, ibunya tepat, bapaknya tepat, bagaimana ketika menerima keputusan Allah? Ini anak sampean ya apa? Enak iki dia kan beli awakmu. Bapak tak beli dhisik aja aku. Mungkin kalau tidak melalui proses pendidikan akan begitu kan? Apa sampean beli aku? Aku sik enom, sik butuh hidup. Peno sing wis tuwa urip. Ya peno tak beli dhisik saiki, Pak. Akan begitu kan? Nah, qala Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'maru." Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah wahai ayahku, engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar, yang halim tadi. Clear. Seorang nabi mendidik anaknya dengan benar, kemudian ini keputusan berat hidup dan mati, tapi karena ini Allah yang menyuruh, sami'na wa ata'na, maka ketika disembelih itu pun Ibrahim juga manusia, tidak sanggup. Apa jawab Ismail? Wahai ayahku, tutup mata. Ditutup matanya, kemudian disembelih. Maka ketika disembelih itu kemudian diganti kibas putih yang gemuk, turun ayat wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu wisuda bahwa ujianmu lulus Ibrahim, qomlah. Maka terjadilah kehidupan yang berikutnya, bahwa Ibrahim itu dalam fakta sejarah, dalam Qisasul Anbiya, maka Ibrahim ini punya keturunan dari jalur Sarah, dari jalur Hajar, Nabi Rasul, dan Ibrahim adalah bapak para nabi yang patut diteladani keimanannya, ketabahannya, bagaimana mendidik anaknya, kemudian bagaimana dia siap berkorban kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini sebagai penutup, hari ini adalah tugas kita tidak bisa seperti Ibrahim. Maka tugas kita para jamaah sekalian, bagaimana Ismail abad ini muncul, dan itu anak-anak kita dengan pendidikan yang benar kita membuat Ismail. Artinya kalau itu dari Allah, anak-anak kita itu menyambut dengan sami'na wa ata'na. Itu tugas kita, itu beban kita setelah kita mengkaji tentang kisah Ibrahim alaihi salam. Saya pikir ini para jamaah sekalian sudah cukup melelahkan. Jenengan juga lelah, saya juga lelah, jadi pas ya. Mohon maaf kalau banyak waktu saya tambahan waktu tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.